ayahnya nih kan ternyata pakai pesugihan lah ya, pakai dia pesugihan. Pas dia disantet itu pedih banget gitu loh, yang dia rasain sakitnya tuh pedih banget. Waktu diambil ya. Waktu disantet kayak dia tuh nggak langsung meninggal kan. Iya, dia kayak sakit dulu. kayak bertahap gitu santetnya. Sakitnya lama. Yang ngeliat bapak sama ibu udah tua, dari jauh gue liat bang, kesian banget, harusnya kan gue yang kerja bang, cuman nggak bisa pak. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, tapi tidak berlima, dan juga tidak ada satu orang member kita, ya. Bang Adam hari ini berhalangan untuk hadir. Loh, gue Bang Adam. Oh, lu Bang Adam. Kan duduknya di sini. Oh, Bang Adam lagi stres ya? Bukan gue yang ngomong. Enggak, Bang Adam lagi stres ya? Rambutnya langsung botak misalnya. Coba dicek dulu. Ini bercandanya bau darah nih, bercandanya bau darah. Ini klien semuanya. Jadi Bang Adam hari ini seperti biasa, maksudnya pasti di antara kita juga ada kesibukan masing-masing ya. Iya. Pas banget hari ini Bang Adam juga lagi nggak bisa ngonten, ada urusan mendadak urgent, jadi kita berempat aja. Dan pas banget kita ada tambahan 2 orang. Ini adalah bintang tamu kita hari ini. Bintang tamu kita ini spesial banget tapi nggak pakai telur. Pakai sih 2 telur ya. Oh iya. Bebek ya. Oh, Bukan bebek. ayam. Iya, siap. Telur bebek lebih enak loh, lebih wangi. Oke, di sini ada Bro Valen dan juga Halo. Ara. Halo. Yeay. Halo. Nah, ini ada Instagramnya itu ya nanti ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang salah satu kisah juga yang dimiliki oleh Ara dan juga Bro Valen sendiri ya. Yaitu adalah sebuah kisah tentang salah satu entitas berupa pocong yang bernama Aryo. Nah, di sini ada menariknya nih kenapa mau kita bahas juga ya. Kita ngobrol-ngobrol soal pocong Aryo ini gitu. Karena si pocong Aryo ini adalah mungkin selama ini Detektif Astral ataupun Anomali sendiri ya. Mungkin ketemu klien ataupun kasus-kasus di luar sana yang biasa kita pecahkan di kasus luar negeri. Ada kasus-kasus bahwa dia itu adalah memang tumbal dari perjanjian, ya nggak sih? Nah, bentuknya masih manusia mungkin ya. Iya. Kan? Maksudnya Iya. masih Masih kok. Masih ya. Nah, tapi kalau ini kita akan ngobrol langsung sama korbannya yang sudah menjadi entitas tersebut ya. Oke. Dengan bentuk manifestasinya adalah pocong. Betul. Pocong bukan sembarang pocong ya. Pocong bukan sembarang Gue pocong. pengen pantun tapi nggak jadi. Harusnya apa? Gak jadi. Yes, ada yang lebih jayus ketimbang gue, yes. Oke, jadi so far sih itu kurang lebih ya dari konten kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pocong Aryo ini. Mungkin kita bisa mendapatkan poin positifnya di sini. Kita nggak tahu. Coba kita ajak ngobrol-ngobrol nanti dan sekedar apa ya intermezzo sedikit. Ara ini nih selain memang sensitif juga ya, istilahnya indigo juga, tapi dia bisa ngelukis juga nih, ngegambar. Nah, kira-kira apakah nanti bisa ya ke connect juga ya? Pengennya sih Keris sih, ya kan, karena pasti orang-orang pada penasaran nih sama Keris kayak gimana sih manifestasinya gitu kan ya. Jadi aku coba bantu ya. Nanti kita coba aja, tapi kita belum tahu. Tapi langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, bumper dulu. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Ara. Halo Ara. Halo. Ara punya nama lengkap ya? Punya. Ara. Udah tahu tuh bau bakal begitu. Pengen nyaut tapi ntar disangka wibu. Aduh, kan kita wibu bro. Oke, jadi Ara ini adalah manusia. Gue pengen tahu sih soal pocong Aryo dulu nih ya kan. Oke. Pocong Aryo sekarang ada di sini nggak? Ada. Di tepatnya di mana? Di belakang. Di belakang. Nah, mungkin bagi penonton atau viewers, the client semua yang sensitif bisa ngeliat ya Aryo di situ ya. Nah, mungkin Aryo ada. Nah, pernah ngelukis Aryo dong pastinya dong. Nah, ini mungkin kayak gini ya bentukannya ya. Tuh, bentuknya. ada di editin. Nah, kita kan coba cerita-cerita tentang Aryo sendiri. Tapi sebelum itu, gue minta Ara nih untuk ceritain dong sedikit tentang Aryo ini tuh gimana sih Oke. awal mulanya. Silakan. Oke, pertama kali aku ketemu sama Aryo ini, saat itu aku pindah rumah. Nah,
sebelum pindah hari H itu tuh kan pasti cek-cek kondisi rumahnya dulu seperti apa sih. Saat itu aku belum lihat Aryo, belum ada gitu. Nah pas hari H pindah nih, sosoknya ini ada di depan tangga, di depan pintu. Jadi ini rumahku ada pintu, di depannya tuh ada tangga terbengkalai punya tetangga yang emang nggak dipindahin gitu. Sebagai orang baru ya udahlah gitu. Dan lihat sosok Aryo awalnya biasa aja. Ya udah kayak masing-masing aja gitu kan, kayak kamu saya deh gitu, nggak mau usil atau apa. Sampai di mana aku tuh nggak pernah nyangka ada sosok pocong yang emang kayak masih jiwa anak muda gitu, ngomongnya pun lu gue gitu. Dan itu kayak aneh banget, tapi aku tetap kayak menghiraukan dia tuh. Aku lagi ngejemur ya saat itu, lagi ngejemur baju bayi. Dia ngomong, mbak gue tahu, lu tahu gue kan, kata dia gitu. Lu lihat gue kan, kata dia. Terus udah mati ya, aneh banget sih ada sosok yang udah meninggal ya, katakanlah pocong kok ngomongnya gini gitu. Tetap aku hiraukan, bodo amat. Sampai akhirnya dia maksa gitu, ngejailin mulu gitu, karena aku punya baby. Ya udah deh, dengerin maunya apa sih. Kenapa sih? Akhirnya aku tanya, ya ada apa gitu. Akhirnya aku berusaha untuk deketin diri, kayak yang penting lu puas deh nggak gangguin gue atau anak gue gitu. Itu kan pas yang pertama kalinya tuh lu bangun tidur kan ya? Iya, bangun tidur itu pertama kali. Akhirnya ya udah deh, aku membuka diri gitu untuk ya apa sih lu mau apa gitu. Gue cuma mau dengerin doang tanpa mau ngikutin keinginannya. Aku selalu kayak gitu deh kalau ketemu sosok-sosok di luar sana gitu. Sampai akhirnya dia itu sosoknya serem banget sebenarnya ya, karena kan pocong kayak gitu kan, kayak lollipop gitu kan. Dia putihnya tuh putih kotor gitu. Putih kotor. Iya. Tengkorak. Iya, mukanya hampir kayak tengkorak Nggak gitu. kayak Brad Pitt kok, beda. Iya. Gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, dia ceritain muanya di mata. Dia kan serem ya, tapi punya sorot kesedihan yang mendalam gitu. Asik. Sad boy. Tiba-tiba langsung jalinan kasih nih. Iya, aduh. Ketemu Valen kan? Nah, jalinan kasih. Kakak. Oke, akhirnya aku dengerin cerita dia. Ternyata dia ini sosok yang meninggalnya tuh muda. Masih umur muda gitu. Emang sih dia mudanya 20-an, 11-an atau? 20-an. 20 pertengahan lah, 20 mau pertengahan. pertengahan itu. Tapi karena dia nih emang sebenarnya sih dari kota, dari kampung, tapi tinggal lama itu di kota karena ayah ibunya nih usaha bakso, usaha buka bakso kayak gitu. Kedai bakso ya. Kedai bakso. Ya udah, karena aku dengerin sampai akhirnya dia menemukan fakta bahwa kayak ayahnya nih kan ternyata pakai pesugihan lah ya, pakai dia pesugihan. Untuk baksonya itu. Iya. Iya. Oke. Biar rame deh. Cobain guys. Lu pasti ganti ini aja, sate burung gagak tuh nggak? Satu gagak. Bakar doang. Tiba-tiba ada DJ gagak di sana kan. Ini gue bisa Itu Sound TikTok. Lanjut. Oke, sampai sebenarnya sih sosok ayahnya ini cukup baik ya. Sebenarnya maksud ayahnya Tujuannya ini baik. tujuannya baik karena pengen nguliahin anaknya deh biar jadi orang di kota katanya gitu. Karena dari dulunya tuh bapaknya dorong-dorong gerobak sampai akhirnya punya kedai yang lumayan sederhana lah ya. Tapi ibunya nih pengen anaknya nih sukses lah gitu di kota, jadi kuliah gitu. Buat Baik sih ya. maksudnya baik sebenarnya. Tapi tidak dengan cara pesugihan. Ya ibaratnya udah kepepet banget lah, the power of kepepet, tapi in bad way lah gitu. Bad banget lah gitu. Kepepetnya kenapa bisa sampai pesugihan? Tadinya kan dia minjem Nggak gedein sertifikat iya, ruko. ya kayak menggadaikan terus minjem uang lah sama lintah darat gitu. Oh, jadi poinnya di situ malah sebenarnya ya, bukan karena anaknya mau kuliah ya. Iya, tapi Oke. karena butuh buat UKT lah ibaratnya ya. Aduh gimana nih duit segini gitu, Bunganya sedangkan lagi keadaan kayak gini, lagi kosong kas uangnya ya, Betul, cuma buat sekedar uang makan lah ada. Mungkin di zaman-zaman itu belum ada pinjol kali guys. Belum ada pay letter. Pakai pinjol, Shopee Pay Later. Ketimbang pesugihan, pakai Shopee. Ini placement beneran nih, bukan kan? Enggak, bukan. Ini mancing. Tentu aja Shopee pengen gitu kan. Gue lebih prefer disponsorin nama merek ini sih. Oh iya, Enggak gitu juga sih, bro. teman-teman dari Boya dengarkan. Sponsorin. Udah 2 loh, 1 Dua. kondenser loh. Ini anyway, udah lanjut lah. Lanjut. Oke, sampai di mana beliau nih ayahnya
butuh uang lah untuk gimana nih daripada gue harus bayar. Sedangkan dia tuh udah berusaha gitu, ucap Aryo ya, cerita segala macam. Bapak gue udah berusaha banget untuk nutupin uang pinjaman inilah yang semakin hari tuh semakin membuncah gitu bayarannya, uang bunganya gitu. Sampai akhirnya si bapaknya nih ketemu sama sanak kerabatnya dari kampung. Ya emang dia suka melakukan pesugihan lah, pelaku pesugihan gitu. Dia bilang ya udah mau nggak kayak ngajak si ayahnya Aryo untuk pakai pesugihan aja biar semuanya tuh lancar kayak gitu-gitu. Ya dengan syarat ya lo harus ngasih tumbal gitu. Ayahnya Aryo awalnya ya bingung ya, ini gimana gitu. Sampai akhirnya udah kepepet daripada rukonya keambil sama si Linta Darat, anak istrinya mau tinggal di mana. Akhirnya ya udah dia coba, lama-lama kan ketagihan ya. Dengan berat hati awalnya kan gitu, kayak ya gimana sih kita harus mengorbanin nyawa orang lain gitu kan, bukan mengatasi masalah tanpa masalah tapi mengatasi masalah dengan masalah gitu. Jadi di situ ya emang awalnya kan dia itu ya gimana sih bentrokan hati gitu kan, harus ngorbanin orang lain demi kepentingannya, tapi ya ketika itu berhasil terus kayak ayo udahlah gitu, ibarat udah nyebur nih, udah kalau di kolam udah basah nyebur aja tenggelam sekalian gitu. Akhirnya ya awal-awal lancar tapi lama-lama kan pasti ada hambatan ya, namanya usaha atau namanya kita melakukan suatu hal. Sampai akhirnya dia nggak nemu yang bisa untuk ditumbalkan lagi. Dia juga luput, bapaknya ternyata ya memang kan dari awal udah dibilang yang membayarkan kalau kamu nggak sesuai jalannya dengan hari H yang ditentukan, darah keturunanmu yang Dikorbankan. harus membayar gitu. Oh, jadi di situ Aryo ditumbalkan. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah, katanya korbannya udah nggak ada, apa tuh tumbalnya udah nggak ada. Iya. Sebelumnya tumbalnya apa sebelum darah? Iya, gue juga pengen nanya karena katanya terus menerus kan tadi. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Dia tuh korbannya ya manusia, istilahnya karyawan baru. Oh. Terus nggak lama selesai, entah karyawannya sakit-sakitan atau karyawannya meninggal, sukmanya diambil katanya gitu. Karyawan di kedai baksonya. Betul. Gila, Gitu. daftar yuk, kerja Berarti karyawannya datang silih berganti dong. Betul. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya awalnya kan kayak udahlah sakit, kayak cuman sakit doang atau emang umur gak ada yang tahu lah ibaratnya gitu kan. Cuman makin kesini tuh kayak ya yang kerja di situ, terus orang-orang sekitar situ sama yang di kampungnya kayak ini ada apa nih gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. ya mulai curiga lah, kurang lebihnya kayak gitu. Sampai akhirnya nggak dapat lagi nih karyawannya dengan batas waktu yang ditentukan. Akhirnya Aryo yang harus menanggung gitu. Dimana Aryo sendiri tuh kayak baru merasakan kehidupan enak, baru merasakan jatuh cinta dengan seseorang yang mau udah dia perjuangin, jatuh bangun lah gitu. Tapi sama Aryo-nya sosoknya. tahu nggak dia ditumbalkan sama bapaknya? sebelum meninggal. Iya. Sebelum meninggal dia nggak tahu. Tapi Tapi Aryo lama- sendiri tahu nggak kalau bapaknya make Ketahuan sih. ketahuan pada akhirnya tahu dia. pas masih hidup ya? Mm. Oke, lanjut. Jadi intinya sampai detik Aryo meninggal, Aryo belum tahu bahwa bapaknya make dan ujung-ujungnya dia yang ditumbalkan ya. Iya. Jadi pas akhir-akhir udah mereka nyerempet lah ya. Akhirnya dia nggak sengaja tuh untuk mendengar pembicaraan dari ayahnya gitu. Tapi memang orang-orang tuh taunya Aryo istilahnya meninggal ya bukan karena pesugihan, tapi sakit aja. sakit dan melakukan suatu hal yang tidak benar gitu. Orang taunya seperti itu. Gitu. Gitulah kurang lebihnya. Jadi kayak kefitnah tapi sebenarnya dia korban. Orang taunya dia melakukan suatu hal yang kurang baik gitu-gitu. Padahal emang dia korban yang dia tuh juga ngerasa sakit. Ini tuh sebenarnya bukan karena gue gitu, tapi kenapa gue yang nanggung gitu. Itu sih. Betul. Gue ya, kalau gue jadi bapaknya Aryo ya, gue nggak mau jualan bakso sih. Yang lebih kerenan dikit gitu, udah numbalin orang, numbalin anak sendiri, Jual jualan beli bakso. mobil misalnya. Iya, Atau gitu properti loh. ya sekarang. Tumbalnya beda lagi kalau kayak gitu. Gak cuma 1-2 orang. Tumbalnya organ Ada tubuh isi. lu, cuy. Iya, yoga sih. Iya, yoga sih. Kalau katanya Ellen, iya yoga sih. Apa? Aryo Sedih ya. Dengerin Tunggu, kenapa? Jess? Aryo sedih dengerin retelling story ini dari Nah, tadi sih. Iya. Itu ceritanya itu garis besarnya lah ya. Mm-mm. Nah, coba nih dari tim Dea sendiri, Jesselyn Ailin apa nih yang kamu rasain tentang Aryo sendiri? Di situ Aryo ya di belakangnya. Tinggi nggak sih Aryo? 100 berapa? 70-an ya, apa 80-an deh? Ada 170-an ada kayaknya. 170 plus lah ya. Iya. Iya. Oke. Gitu. Aryo dulu hobinya main basket. Asik. Asik. Ya, silakan Jess.
aku mau nangis sih terus terang. Apa ya, gimana ya, baca memorinya dia gitu, memori pas dia semasa hidup dia memperjuangkan hal-hal yang dia mau, dia datang gitu ke kota besar buat, I don't know, aku ngerasa ini nggak adil sih. Ya ini nggak adil sih. Iya, ini nggak adil. Iya sih, Iya, nggak adil sih. Matanya Dia- Jesselyn berkaca-kaca. iya, gimana gitu kan. Terus udah gitu, pas dia disantet itu pedih banget gitu loh, yang dia rasain sakitnya tuh pedih banget. Waktu diambil ya. Waktu disantet kayak dia tuh nggak langsung meninggal kan. Iya. Dia kayak Dia sakit lama. sakit kayak bertahap gitu santetnya. Sakitnya lama. Nah, aku mungkin empat banget kali ya orangnya, jadi sorry. Iya, nggak apa-apa. Kayak Bagus harus, Jess. harus merasakan kayak mati perlahan gitu loh. Iya, mati perlahan gitu. Jadi mendingan kayak udah lo ambil zert gitu kan enak gitu ya. Hmm. Ini enggak. Sakitnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau Kalau dari Aryo cerita ya, memberikan gambaran. Enggak, terus gitu. Oke, kalau dari penuturan Aryo sendiri, dia tuh sakitnya bertahap. Jadi awal dia kurus, terus batuk, muntah darah. Kayak lama-lama kayak energi tubuhnya juga hilang. Kayak sakit setiap hari sampai kayak meringis, kesakitan. Dan yang paling parah sih muntah darahnya itu sih. Gitu. Lama-lama ya setiap saat tapi si Aryo sempat ke dokter nggak sih? Kayak bawa oke ini Dia nggak medik. mau, dia nggak mau. Karena udah tahu. Kayak akhirnya dia udah tahu. ibaratnya kalau lu udah tahu udah mati kayak udah nerimo aja gitu loh istilahnya. Ya udah percuma, kayak dia ngerasa kayak gitu. Nggak akan ketolong lah gue juga Mm-mm. gitu. Gue nggak mau ngerepotin orang tua gue juga gitu. Gue nggak mau bikin khawatir teman-teman gue juga, dan terlebih juga orang yang dia sayangin ya. Dia nggak mau Oh, dia tahu. punya pacar. Punya Ada penyesalan nggak sih? di Udah jadiannya udah lama dia sama Aryo. udah cukup lama, dan untuk mendapatkan perempuan ini pun Butuh perjuangan. iya banget banget lah. sampai dia harus ngebuang orang yang udah dia sayang. Jadi maksudnya orang yang udah sayang sama dia demi perempuan itu gitu. Intinya wanita ketiga gitu tadinya ya, wanita kedua gitu kan. Dibilang itu sih enggak sih kalau Nah. berdasarkan penuturannya Aryo tuh ibaratnya lu bucin parah nih sama satu orang gitu. Terus kayak lu tuh karena perbedaan strata sosial gitu kan, kayak beda banget lah gitu ibaratnya, atas sama bawah, bumi sama langit, ibaratnya ceweknya bidadari, dia tuh pantat panci lah ibaratnya kayak gitu Oke, ya. kayaknya Gue gue baru denger istilah itu, keren Kayak juga, gitu. pantat panci. Iya, ibaratnya kayak gitulah. Dan dia tuh ada batas sadar diri. Gue tuh nggak pantas tapi gue ingin berjuang gitu loh. Ibaratnya kayak dia menerabas batas itu, dia percaya bahwa ya yang dia cinta itu ibaratnya juga mencintai dia gitu loh. Jadi ya karena dia menerabas perbedaan itu, lalu ada obstacle dalam artian ternyata ada yang suka juga sama pacarnya gitu. Terus dia kayak ya apa ya, merelakan sesaat lah si Merelakan perempuan sesaat itu untuk gitu. dengan orang lain. Dengan Karena emang ya ibaratnya strata si laki-laki yang deketin pacarnya ini nih, yang saat itu posisinya belum pacar ya, masih PDKT-an dia, yaudah deh dia emang cocok sama lo gitu. Karena ya gue kan kayak gini. Sampai akhirnya dia nemuin sebuah fakta, perempuan ini nih nggak bahagia lah sama si laki itu. Dia akhirnya langsung berjuangin balik si perempuan itu, baru merasakan kebahagiaan. Dia udah bermimpi, istilahnya dia nih jatuh cinta pertama kalinya loh sama perempuan. Sampai ada orang yang sayang sama dia juga, itu dia tinggalin gitu aja demi perempuan ini. Aryo, I feel you. Dia sampai nabung Aku gitu seperti ya. kamu. Kayak demi perempuan itu. dia nabung. Dia bahkan kayak sampai ya ibaratnya kalau ngomong bucin bego ya, dia sampai minjem uang ke temennya buat beliin sepatu ya. Beliin sepatu gunung, terus nggak jadi naik gunung karena dia pacarnya itu katakanlah yang dia sayang itu diajak jalan ya. Oke. The bad skenario is yang di otak gua tadi adalah ketika dia lagi berjuang dengan cintanya itu kan, dan dia lagi kehabisan uang, ujung-ujungnya dia ikut pesugihan juga kan. Ya, kayak gitu. Kata dia cengin lagi. Lu gua udah support tadi, yo kan Dia kita ngeliatin sama. arah kabel Iya gitu. bener. Kenapa? Dia ngeliatin Nara kabel kabel. sih, terus Iya. kayak gitu dicuangin. Nanti lu ntar pas tidur guling lu berubah lu. Waduh. Waduh. Tapi dia bilang dia emang nggak gitu kayak gitu. Enggak gitu. Enggak, gue bikin lo panik aja sih. Sorry ya, ini intermezzo aja. Dari seluruh hantu yang dari dulu bikin gua takut, yang paling gua nggak berani,
dan gue berdoa semoga gue nggak ketemu walaupun gue nggak sensitif, yaitu adalah pocong. Kenapa? Kenapa? Karena menurut gue apa ya, lu dulu tonton film Mumun gak sih? Oh iya. Pocong Mumun apa segala macem. Jadi itu waktu kita masih kecil ya, anak-anak 90-an lah ya gitu kan. Itu termanifestasinya tuh kayak Mumun. Terus kan kayak orang-orang kampung, ya orang-orang daerah RT gue kayak awas lu jangan main itu pocong Mumun. Akhirnya ya kita tertakuti oleh pocong itu until now sih. Apalagi kan setelah gue tahu ya, baca-baca atau nonton konten, pocong itu rata-rata kalau menunjukin diri bau apa, nempel terus, culikang kayak gitu-gitu lah. Bener gak sih? Lu kalau dulu tuh kalau katanya saudara gue ya, kalau diikutin pocong tuh ada culikang ada suara gitu. Kayak gitu gak sih? Enggak ya? Nanti coba aja ditanyakannya pas hari. Oh, nanti mau modifikasi ya? Iya. Oke, Udah lama siap. Oke, itu sih intermezzo dari aku. Lanjut, Yeselin ada lagi atau Ailin? Iya, tadi waktu aku ngeradar past-nya ya, maksudnya masa lalunya waktu dia masih jadi manusia, aku ngeliat ada kayak darah gitu, dan ternyata memang muntah darah ya. Betul. Kayak batuk darah, muntah darah terus menerus. Tapi apakah nih ya korban ini yang gue garis bawah ya, itu adalah menjadi tiba-tiba tuh kurus dan juga muntah darah. Itu kayaknya kurus. itu Ini kayaknya kurus sih. sudah menjadi template kalau orang korban pesugihan begitu ya sakitnya ya. Bener gak sih guys? Gimana ya? Kalau dari pengetahuan gue, korban pesugihan tuh ya yang Yang diambil ditarik. perlahan tuh ditarik tuh saripati Saripati. kehidupannya. Hmm. Gitu. Jadi lu yang tadinya gemuk gitu, lu bisa jadi kurus, bahkan kayak lu krempeng banget Sampai gitu. celong gitu. Sampai celong, apa ya istilah celong ya? Ibaratnya Masuk. pipi lu tuh sampai Masuk tahu celong. kayak gitu. Tapi Dia kayaknya- bisa gini sih, kita kayak jadi korban penumbalan nih. Pas sudah kita gemuk ternyata agak kurusan dikit, udah ideal, udah berhenti stop gitu. Nggak bisa kamu. Itu cara diet yang bagus sih kayaknya sih. Aku udah tahu kamu pasti mau gitu. Iya sih, susah loh beratin badan. Kita Olahraga dulu ya, kamu. bro. Warna kulitnya pucatnya beda ya. Waktu Waktu dia meninggal, maksudnya waktu dia sekarat. masih, iya waktu dia sekarat itu. Iya, Mm-mm. pasti. Oh, dia pucatnya langsung beda ya? Iya. Kayak gimana sih? Ya itu kayak sarinya diambil. Jadi biasa orang kan cerah gitu kan. Ini tuh kayak warnanya gimana ya? Kayak agak kuning pucat gitu warnanya. Kayak, Jadi sari itu diambil sama istilahnya jin penumbalnya itu. Absolutely. Kenapa dia harus pakai sari manusia? Nutrisari gitu kan? Kan tumbal. Emang masih ada yang nutrisari? Masih banyak rasa sekarang. Gue terakhir yang hijau, yang rasa apa tuh? Suka banget gue. Iya sih, gue suka tuh nutrisari, rasa yang ada dot-dotnya gitu. Oh, salah. Wah, enggak, lanjutin. Kamu gimana? Apaan? Tentang Aryo? Pas aku radar, ini kan aku banyakan radar vision ketika dia hidup kan. Ngomongnya agak ngegas sih dia. Dia Terus- tipe koleris dong kalau kayak gitu ya. Kuat gitu kan, maksudnya mentalnya. dia kalau mau sesuatu sanguin? harus dia kejar gitu sih. Oh, kejar. Ya koleris ya kalau kayak gitu. Ambisius. Ambisius koleris. Sayangnya malah di cewek. Iya Biasanya sih. gitu, orang koleris lemahnya di cewek. Ambisius. Iya sih, aku ngeliat ada, bukan ngeliat, kayak dapet abstrak. Memang ada beberapa hal karena saking fokus sama ambisi dia, yang lain disingkirin. Iya, even dia ngorbanin orang yang emang sayang banget sama dia gitu. Iya. Untuk Nih, jadi tumbal. bukan. Oh, bukan. Untuk dia tinggalin. Untuk dia ya ditinggalin karena ya dia ingin memperjuangkan satu cewek aja yang emang menurut dia pantas diperjuangin gitu sih. Gitu. Sebut nama aja kali namanya. Namanya Adele. Adeline. Oh, Adele. Kan ini kan bukan Adeline yang nyanyi yang Nevermind. Iya. Kan semua lagi ya beda ya. Itu Adele. Adele. Adele itu tuh yang di perutnya Willy. Udel. Gak lucu ya, oke. Apalagi Ai. Terus memang aku ngelihat satu momen ketika dia sakit, yang aku lihat tuh pertama kali dia pegangin dada terus batuk, dan langsung, kan namanya vision. Ketika melihat sesuatu kayak cuman sepersekian detik tapi dapat banyak informasi kayak gitu. Terus aku dapat informasi kalau ini sakitnya itu lama, kepanjangan, berkepanjangan. Apa hampir ada setahun? Oh enggak, Enggak sih, Nggak sudah nyampe ya? selama itu sih. 3-5 kali Iya. ada ya. Hari. Bulan. Oh, bulan. Itu menderita Lama. banget dong. Lama, Kayak kirain gue Sampai- seminggu gitu, 2 minggu gitu kan. Enggak. Dirasain ini 3, buset. pelan-pelan. Covid Dan kalah ini. sampai apa, dia sampai akhirnya cuman bisa berbaring di Kasus. kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Itu kayaknya deket-deket udah mau, Mau ya, mau di- ajal aja. Nah, Udah mau gue pergi. mau nanya nih ya. Itu waktu sakit kayak gitu, orang tuanya ngerawat dia gak sih? Ngerawat. Orang tuanya. Tapi tahu dan sedih gak sih sebenarnya kalau dari lubuk hati orang tuanya? Ayahnya selalu nangis setiap saat. Dia- Ibunya nggak tahu. Ibunya Jadi nggak cuma nangis kayak Le, kenapa Le Kenapa gitu. tuh, Le? Gitu. Itu bapaknya.
Ibu. Oh, ibunya. Iya kayak gitu. Kalau ayahnya tuh selalu kayak jadi menyendiri di kamar tapi nangis gitu, mukul-mukul. Mukul-mukul tembok yang emang sampai nyesel dia Iya telah sih. ngelakuin ini dan konsekuensinya ke anak yang Yang sebenarnya tuh harapan dia, tapi malah dia yang matiin harapan dia sendiri. Karena tujuan awalnya adalah untuk ke arah sana adalah untuk mengkuliahkan dia yang menjadi sukses. jadi emang kompleks gitu. Ya ibaratnya ini sorry ya, maksudnya orang kampung yang dia ngerantau Ke ke kota dengan bawa pride, kita bisa sukses kok gitu. Di kota. Tapi kan ya yang namanya life, yang namanya kehidupan kan, life itu ada ups and down-nya kan. Iya. Nah kebetulan memang Aryo itu dia anak pertama, dia punya adik perempuan, jaraknya agak jauh ya deh, Iya. masih SD gitu. Dan cita-cita ibunya, Ibu Kus itu, dia cuma pengen Aryo tuh melanjutkan cita-citanya untuk kuliah gitu, karena dulu ibunya itu dia pengen kuliah tapi nggak ada biaya gitu. Di situ makanya ibunya tuh kayak nge-push bapaknya gitu, Pak Muslih, untuk aku nggak mau tahu gimana caranya kamu cari uang supaya Aryo bisa kuliah, karena ini tuh benar-benar aku tuh punya cita-cita toh gitu. Anak-anakku setidaknya Aryo bisa ngangkat derajat kita gitu loh. Dan ayahnya Aryo kan emang orang baik ya sebenarnya. Jadi dia tuh malah dulunya nyekolahin adik-adiknya dulu nih sampai dia dorong gerobak gitu untuk adik-adiknya tuh sekolah minimal SMA lah, tapi malah pada nggak inget sakitnya ibuku segitu. Miris ya. Iya jadi Miris banget. jadi emang makanya kompleks banget lah gitu. Ini tuh harapan cita-cita yang dipertaruhkan, dan ya namanya juga ya seorang penjual bakso yang maksudnya nggak gede-gede banget, dia punya apa lagi gitu selain dagangannya, dan ya itu satu-satunya aset yang dia kerja Skill. Ya bertahun-tahun nabung sampai punya ruko sendiri, dan itu yang digadaikan untuk meminjam uang yang digunakan untuk daftarin Aryo kuliah di situ. Ya di situ sih, makanya itu kompleks banget, kayak nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk kecuali caranya itu pesugihan. Kalau kalian, aku tanya nih ya, kalau kamu bisa scanning memori orang tuanya, apa sih detik-detik itu yang mereka rasain kalau kamu rasain? Jess atau Aileen atau? Kita coba ya. Karena aku cuma bisa narik memori dari dia doang, karena kan orang tuanya nggak ada di sini. Sampai ibunya sedih juga ya kan, bapaknya menyendiri di kamar gitu kan, entah nonton Aryo anime bahkan pas nanti coba confirm ke Ara ya, bahkan ketika si Aryo mau meninggal aja, dia masih mikirin ayahnya, kayak dia masih mikirin semoga kalaupun Aryo harus berangkat, ayahnya tetap bisa lanjut dan sukses tanpa kena mara bahaya apapun. Iya. Iya kan? Iya, memang dia ngucap itu. Sebaik itu hati. Harapan Walaupun juga terakhir berjiwa dia. besar ya. Iya. Harapan terakhir dia sebenarnya semua baik-baik aja, terutama ibu dan adiknya. Ayahnya kan udah perjanjian juga gitu kan, tapi dia berharap itu semua udah putus di dia gitu. Nggak ada lagi nomor. Kenapa Len? Kayaknya Are you okay? tadi part Aryo tuh kayak lagi kepus banget emosinya, Emosional. emosional banget. Jadi karena yang ibaratnya gue kan lagi ngurus naskahnya dia, dan energi gue sama dia terhubung intens gitu. Jadi ya ibaratnya emosinya dia kena ke gue tuh langsung kayak gitu, kuping gue langsung kayak gitu ibaratnya. Bukan residu energi lagi, tapi emang Bentrok langsung Iya. kayak teng gitu. Udah sih nggak apa-apa. Oke. Lanjut silakan. Gimana Jess? Dari memori ketika dia udah jadi arwah sih, dia sempat masih mantau ayah ibunya. Ibunya sebenarnya ketika dia sakit juga banyak nangis sih. Iya. Banyak nangis juga, tapi kayak di depan dia memang. Kalau ayahnya aku lihat memang dia kasurnya kalau nggak salah agak di bawah ya, bukan yang ranjang naik tinggi gitu. benar, di Iya. bawah. Terus aku ngeliat vision papanya buka pintu gitu keluar, tapi dari emosi itu aku pas tarik sedikit nggak mau cerita banyak. Terus papanya nyesel sampai akhir hayat sih kayaknya. Aku ngerasanya sih bakal kayak gitu, karena papanya merasa ya itu jadi luka batin banget sih. Dan jadi agak pendiam bener. Aku nggak tahu sekarang kondisinya gimana, tapi terakhir dari memorinya dia, aku ngeliat papanya jadi diem, jadi nggak suka ngobrol sama orang. Sedangkan mamanya yang masih lebih bisa move on lah, maksudnya masih bisa menjalani sehari-harinya dengan lebih baik. Betul. Oke. Mamanya tahu nggak sih bapaknya main? Enggak tahu. Oh, kayak expected. Pantas.
Karena- aku baca memori itu. Karena Iya, waktu ngurusin Aryo pun dia kayak ngurusinnya aduh gitu ya, nggak dalam hati mamanya ya, bukan yang kayak aduh nih gara-gara suami gua nih kayak gini, Makanya Aryo enggak. berjiwa besar banget. Enggak. Dia nggak bilang ke mamanya. Dia nggak bilang sama siapapun bahkan. Itu gila sih Aryo sih, keren banget. Keren Mamanya banget Aryo. bener ya, ngebantu papanya jualan juga. Karena Iya, aku ngeliat iya. mamanya pas lagi ini memori, kayaknya dia ngeliat dari jauh gitu. Mamanya lagi siapin makanan gitu, emosinya tuh kayak dia nggak tahu apa-apa tapi udah lebih bisa relain Iya. Aryo. Gue tadi lihat mangkok cap ayam. Iya, Iya. ada mangkoknya itu. Terus Cap ayam. setelah Jadi pengen aja. setelah Aryo meninggal pun gue ngelihat dia lebih banyak ngunjungin mamanya ya daripada bapaknya ya. Maksudnya dia ke rumah tapi kalaupun dia pengen istilahnya kayak di film-film kayak pengen megang gitu, Iya, iya. mamanya lah yang jadi sasaran dia, Betul. bukan bapaknya. Dia udah tahu bapaknya punya jalan hidup sendiri. Ya ini Sebenarnya sih kalau misalnya dari cerita Aryo itu dia nggak kuat ngelihat wajah bapaknya yang kayak selalu penuh penyesalan gitu Iya. loh. Lebih ke situnya sih. Oke. Kayak ya sampai sekarang masih ya gampangnya tiap hari raya gitu ya dia tuh kayak balik juga ngeliat dari jauh gitu loh, ngeliat dari jauh terus kayak adiknya si Gimana Ayu itu tuh makin keadaannya? ya gimana keadaannya makin bertambah dewasa, dia kayak cuman ngelihat semoga adikku ya ibaratnya kalau ngomong nasihat kakak semoga percintaannya nggak apes kayak aku gitu loh. Oke. Gitu sih. adiknya Ayu namanya. Iya, Ya, Oh, rambutnya betul. panjang. Iya. Rambutnya panjang adanya. Lu tau dari mana, Bro? Enggak kan tadi dibilang. Oh iya. Iya. Oh ada satu lagi yang tapi belum deh, yang soal gaibnya ntar aja. Lanjut, ada lagi, Ai? Baru itu sih, mau korek apa lagi? Sisi Adel Sisi Adel Sisi Adele. Oh iya, bener. Si Adelnya sedih gak sih pas tahu dia meninggal? Oh sedih banget. Karena kan gini. Tapi udah jadian ya akhirnya? Udah jadian, udah lama lah, udah lumayan mengarungi percintaan yang membahagiakan ini Dia sempat istilahnya. ngomong, udah kamu sama cowok lain aja. Iya. Ketika dia sakit. Ketika dia udah benar-benar sakit, udah kurus kayak tinggal sisa berapa bulan lagi. Oh, jadi dia waktu masih hidup akhirnya terucap seperti itu? Iya. Udah tahu dia. udah Itu, tahu itu kalau jadi cewek sakit ya? men. Iya, sedih ya. Gue aja pas apa ya ngedit naskahnya dia yang maksudnya kan ada ketika nulis itu kan retrokognisi ya, itu gue rembes bro. Ibaratnya bodo amat gue cowok tapi gue nangis gitu loh ketika ngedit kayak mutusin ibaratnya mutusin lewat HP kayak Oh, handphone bukan ketemu ya? ya apa Dia namanya nggak SMS Oh, SMS. Ya, SMS, bener. Zamannya SMS udah modern zaman dulu kok. Aku lihatnya SMS. SMS zaman dulu kan maksudnya ya 2000 HP tuh sekian black lah, masih heeh. keren-kerennya BlackBerry lah Ya, gitu. ya, Itu ya, masih kayak BBM. pakai Masih kayak ya udah Heeh. kamu ini aja Dan sama dia orang aja. di akhir dekat-dekat udah mau deket ajal ya. Aku nggak tahu sih ini dari pertengahan sih yang aku rasa, pertengahan dia sakit sampai akhir itu dia udah lebih jarang kabarin perempuannya kondisinya gimana. Jadi ketika dia sakit apa gimana dia nggak kasih tahu. Mm-mm. Dan Ini dia sebenarnya cowok yang baik, dia ngemanjain ceweknya banget loh. Iya. Dia tipikal yang ngemanjain ceweknya banget. Jadi ceweknya mau apa dikasih. Ceweknya mau kesana kesini apa gimana ya udah dia bakal kabulin semuanya. berusaha. Sebisa dia. Iya, Berusaha. berusaha banget dengan keterbatasan yang ada lah. So tadi kayak gitu lah ya, Ayah. Nah, kalau dari lu, Bro Will, gimana, Bro Will? Ada tambahan gak dari lu? Ada dua hal yang gua ngeliat memori sebelum dia meninggal sih. Yang pertama, ketika dia lagi teleponan sama ceweknya, itu memang dia udah diawasi. Gue lihat Iya. oleh Ya. siapapun yang negatif ya, Mm-mm. astralnya. Dan satu lagi masih seputar ceweknya. Sebenarnya yang negatif tadi tuh, atau apapun itu ntar kita bahas atau enggak later on, itu agak rakus sih. Even ceweknya pun disasar, cuma mungkin karena perlindungan Tuhan satu dan lain hal nggak bisa. Tapi kan istilahnya Hati-hati ya Willy, kamu sebentar lagi menyentuh teritorinya. Kata this is what I Keris. mean baik bahaya kalau gua ngomong. Ya intinya aman, tetapi sampai segitunya ya diawasinnya. Iya. Aryo tuh sampai segitunya. Karena mungkin kalau misalnya ya dalam artian dia diawasin karena ya itu dia adalah ibaratnya bukan ibarat maksudnya dia memang korban yang langsung dari dia dapat ayahnya melakukan itu dan dia korbannya itu adalah yang ditumbalkan itu adalah darah keturunan gitu loh. Istilah nggak enaknya tuh bener-bener harga utama istilahnya. Bisa dibilang Iya. let's say kayak gitu deh. Oke, Bro, gue mau nanya sama Bro Willy. Ya. Dia bilang berhenti sampai si Aryo, ya. Dia berharap Dia tuh siapa?
bapaknya. Oh, oke. Kegiatan inilah, kegiatan yang bapaknya lakukan. Katanya berhenti sampai Aryo. Mm-mm. Is it true? Mengingat yang gue bilang tadi ada intensitas keserakahan yang ada itu. Hati-hati Willy, energimu nyamber. Kata Enggak gadis. ada, enggak, berhenti sampai Aryo aja berhenti. Kegedean. Oke, Iya, oke. jangan nerawangnya jangan gede banget. Bener. So kalau kayak gini, Close nerawangnya. Iya. Udah gue lihat merek boya aja. gue mengambil kesimpulan juga kali ya. Terus kali lu bermain dengan sana nggak ada kata berhenti sih. Iya sih. Oke, lanjut. Ada lagi? Makanya dari tadi gue tangannya di belakang terus kan. Itu kalau gue tangan di depan tuh Tangan di Tapi depan energi aja. kakak nyamber-nyamber, energi kakak tuh suka kegedean. Ingat kejadian yang pas Travis Scott? Dam lu kurang ajar, Dam lu mesti di sini Gitu. bukan cuma gue yang kena, Dam. Gue ngerinya kalau ada Bang Adam lagi nggak bisa ngerem. Oh iya. Untung Bang Adam nggak ada hari Bener ini. juga ya, bener juga ya. Untung Bang Adam gak ada hari Iya, ini. kalau ada nggak bisa ngerem, nggak enak. Bang, konten orang nih bang, IP orang lu. Baru ngeliat, udah kita bantai. Tapi kan yaudah, kasih Adam. mengenai Aryonya aja. Intinya dia berjiwa besar banget. Tadi Ya, udah ya, di ngomongin. Even dia tahu ayahnya yang begitu aja, dia masih sampai terakhir nggak bilang kan ke mamanya kan. Nggak bilang siapapun. Itu butuh jiwa besar banget loh, Bow. Dan sampai meninggal pun dia juga masih berharap yang terbaik untuk ayahnya. Itu thumbs up sih menurut gue ya. Itu yang bisa gue tambahin dari Aryo. Dan Aryo ketika menjadi suami, gue yakin menjadi suami yang baik deh nanti deh. Dan bertanggung jawab. SSI suami Takut istri. istri ya. Oh iya juga sih. SSTI ya itu. Suami takut. Oke. Kayak gitu. Tapi yang kalau dari gue pribadi yang gue maksudnya karena emang basicnya ini juga cerita yang ya romansanya ada, keluarganya ada, dan itu langsung dari Aryo tuh gue sempat nanya sama Ara, Adele gimana nasibnya sih gitu. Ya surprisingly Adele itu nama aslinya apa? Dia disamarkan itu. Disamarkan. Oh, Tapi nama na- samar. Nama Oke. nama ininya sih Adeline Rahayu Lim. Oke, ini nggak apa-apa dimasukin? Nggak apa-apa, Oke. tapi mungkin aslinya akan ditutup. Oke. Oke, siap. Agak Chinese ya? Emang Chinese. Oh, iya. Makanya Tuh kan gue bisa kan kayak Ellen Jesselyn kan? Agak Chinese ya? Dari Padahal gue tau dari jelas namanya. Padahal gue tau dari namanya. pasti. gitu sih kayak ketika maksudnya yang gue salutin lagi dari Aryo, dia udah tahu perbedaan strata sosial, perbedaan keyakinan. Lu mirip sama gue yo, sumpah. Lu mirip sama gue yo. Tapi lu masih berjuang hebat. Sedih banget lah pokoknya Udah si beda ras, Adele ya. beda agama, beda strata. Wow. Diborong. Kenapa jauh-jauh sih? Maksudnya Kenapa jauh-jauh ya? Gak gitu juga. Kan aku maunya sama kamu. apa? Ntar gue cek gue masih normal gak sih? Lanjut. Nah sekarang ada lagi nggak yang atau Aryo? Nah gimana kalau ada Aryo mungkin pengen ada yang disampaikan ya sama Aryo sendiri ya? Kalau emang mau mediumisasi ya nggak apa-apa kata dia. Nggak apa-apa Langsung ya? tanya aja sama gue kata dia. Oh. Gitu. Iya, boleh Aryo. Emang orang-orangnya Iya. gitu. Gue boleh tau nggak sih kelahiran tahun berapa dia? Tahun 1990-an lah. Oh, masih muda Dia umurnya banget berapa ya. sekarang? Kalau misalkan dalam bentuk astralnya ya dari dia Aku nggak pernah tahu. udah berapa tahun? Mungkin dia cinggu sama gue ya? Itu Anak 30-an lah ya. Dia kan meninggalnya di umur 20-an ya. Iya, Mungkin 20. sekitar 10 tahun. 30-an, 32 tahun lah mungkin. Iya, Iya. kalau misalnya udah dainya lah mungkin udah 10 tahunan Kalau berjalan. gitu umurnya dia 90-an ya? Iya, Lahir iya. 90-an ya? Lahir Sekitaran 90-an. 90-an, gue 91. Kita cinggu bro. Iya, oke. Paham. Deh boleh sekarang. Jadi kita akan melakukan proses mediumisasi ya dari Ara sendiri ya. Iya. Ara kuat katanya, maksudnya staminanya lagi aman kan? Aman. Aryo liatin lu. Kenapa Aryo kayak Iya kayak gitu. Kuncupnya biasa main nasi. It's your time, it's my time. Gitu kan. Dek bilang deh. Gila Bang Valen, udah lama banget gua. Diusir mulu gua sama ade lu. Beneran dah. diusir sama adiknya Bang Valen di rumah? Iya. Ini kan adik kakak. Kalau Sebel banget gua. Ini rame banget ya. Kenalan dah gua. Oke, boleh. Cakep-cakep Boleh. banget, Bang. Lu kan suka yang sipit-sipit ya? Iya, Ini Bang. cakep nih, berdua nih. Iya, Aku nggak cakep. sipit. Sukanya yang mana? Aduh, yang semua juga cakep, Bang. Tapi yang paling sermin yang mana? Yang ini ya? Yang sebelah gua. Oh, aja Selina. Anda salah. Oh enggak bener, Kenapa aku anak sebelah- bayi. sebelah kamu kenapa? Ada yang jagain. Oh. Lah, gua makan cemen. Enggak Nggak lah, berani kamu gua. enggak cemen. Yuk, kok lu keren banget sih, yuk. Bisa sebesar itu hatinya? Rumah
Cemen sih laki. Wis gile. Lu jangan ngomong gitu, ntar gue terbang bang. Kan lu udah terbang, loncat ya, sorry ya. Iya, mau lu gue temenin tidur. Oh, jangan. Jangan, lu tau sendiri gue takut pocong ya kan. Tadi gue tandain nih komuknya nih. Oh, lu nggak ngeliatin belakang gue? Emang pada ada, makanya ya ibarat ini mah gue paling cemen dah. Nggak apa-apa. Aku mau uji kamu, boleh nggak? Kamu keren sih semasa hidup. Aku salut sama Iya, kamu. keren. Lu laki, lu Iya. yang namanya laki tuh lu, wes. Tapi takut istri nanti ya. Nyebelin banget deh bang. Iya. Lu kok emang seleranya sukanya yang begitu-begitu ya? Begitu gimana bang? Sipit-sipit. Iya, gue demen cewek Jepang. Wih, kok sama kayak gue sih? Kok lu sama kayak gue sih, yuk? Iya. Gue berawal dari Jepangan yuk, ya kan? Akhirnya ujungnya nyari yang sipit-sipit yuk. Iya kan kalau pas masih hidup mah dulu ngetrennya Jepang kali Oh, bang. Tahu udah sekarang mah. Nonton apaan lu dulu? Dragon Ball? Nonton lah, zaman-zaman gitu kan. Ya Itu kalau kartun, Bau. kartun mah nonton gue. Oh, maksudnya Jepang jangan-jangan kayak Miyabi? Rahasia lelaki. Yang dibuka pak. Oke. Ayo yang lahir ini beda, bukan Ini 9 lebih lagi tua. sih. Iya. Ya, tapi gue tahu Miyabi ya. Iya, oke. Siapa pula? Sora. Kameramennya ngomong sore lagi. Oke. Yuk, tapi apa ya? Lu sempat ketemu sama cewek lu dulu gak sih, mantan? Setelah lu begini. Ketemu lah bang orang. Until now gak? Sampai sekarang gak? Ya kalau misalnya sekarang mah jarang bang. Udah bersuami ya? Udah punya anak. Oh, bahagia gak ngelihat mereka? Ya Bahagia. lu nanya suka kagak disaring. Ngapain gue bahagia ngeliat dia main lain bang. Iya juga sih. Udah ada anak. Ya kadang gue suka jahilin anaknya. Gimana jailinnya gimana? Pembalasan termanis kan bu. Kamu lucu banget sih. kali Lu tidur di sebelah anaknya atau gimana? Kagak, gue kan ada kuncup nih bang. Terus? Ya gue ngintip-ngintip lah dari jendela. Terus Anaknya anaknya lihat sadar kucupnya. Sadar, lihat lah. Makanya Anaknya gua masih nangis. kecil atau? Udah gede sekarang mah. Oh. Ya dulu kan pas masih bayi sama balita kan ada beberapa anaknya tuh ada 2. Sekarang kayak mungkin ya, gue rasa mungkin dia mau program lagi kali, gue kagak ngerti dah intinya. Lu dulu ngeliatin gua- gak tapi Ngeliatin apaan nih bang? programnya? Ah, jangan loh. Oh. Gitu. Ya, maksudnya kan apakah berjalan dengan baik dan tidak programnya kedua? Enggak lah, gua rasa the clients tahu maksud lu apa, Bo. Ini emang nih, belum aja nih bang. Oke yuk. Ada lagi gak yang pengen kalian tanyain? Berarti Gue sambil nyari berarti lu dulu suka yang ini dong, yang rambut merah kan sipit di Jepangan. Ya kalau fisiknya mah cakep ya, dua-duanya mulus gitu bang. Cuman ya serem yang belakangnya bang. Gitu, Emang apa ya di belakangnya, apa yang kamu lihat? Ya nggak mau ngomong dah gua. Pokoknya udah ada batas dah ibaratnya. Gua mah ibaratnya keset. Enggak lah. Takut gua. Kita kan sesama makhluk ciptaan Tuhan lah. Mm-mm. Iya. Yuk, tapi lu ada yang lu kangenin gak sih, yuk? Kalau ketika menjadi sekarang sama dulu manusia, ada yang lu kangenin, lu pengen apa gitu, yuk? Kangenin sih lebih ke keluarga ya bang, sama temen-temen dulu udah pada berkeluarga. Ya waktu dulu kan pada ngekos ya, gua kan nebeng-nebeng main gitu, anak tongkrongan. Ya punya mimpi lah kalau misalnya udah pada punya anak, kita main-main. Cuman kan mereka pada main, gua kagak. Ya kan Paling ngeliat doang. kan bisa ikutan, dia lagi main TikTok, lu di belakang gitu kan. Tapi lu tahu TikTok gak, yuk, sekarang, yuk? Nggak tahu ya? Gak tahu gua bang. Iya. Perubahan zaman pasti nih. Iya sih. Emang TikTok belum 10 tahun ya? Belum, masih baru. sekarang. Tapi Oke, YouTube oke. lu udah tahu kan, yuk? YouTube tahu, Nah, waktu itu kan si Ara bikin, gua mulu lagi dinin. Iyalah, heeh. Nah, ada lagi nggak? Gue sambil nyari pertanyaan lain. Sekarang mainnya sama siapa aja, Rio? Sekarang. Kalau sekarang di rumah yang gua nempatin nih, yang di tangga, ada rumah juga tuh bang, ada Kunti. Cuman gua kayak bencong gitu, main sama cewek. Kenapa gitu? Gak ada yang mau main sama gua. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya sih ya, karena gua tuh energi. Oh, dianggap junior ya? Iya, masih istilahnya mah ya lu orang baru dah, katanya istilahnya gitu bang. Istilahnya Tapi mereka nggak ngusir kan? Mereka tetap friendly, cuma istilahnya kayak nggak mau main sama lu gitu, kayak gitu ya? kalau ngusir ada kayak misalnya yang genderuwo gitu, kayak kan dia tinggi ya istilahnya bang gitu, energi diri dia gitu. Cuman sekalinya ada pocong,
Jauh, waktu itu pernah ketemu gue waktu main sama Ara. Cuman kan jauh ya bang. Nah sekali ada lagi nih di rumah dia nih. Kan dia pindah 2 kali nih. Nah pas gue main tuh ada gede banget. Dulunya Jawara bang. Matinya gara-gara gue tanya nih, lu ngapa bang matinya bang? Dia matinya katanya gara-gara salah jimat gitu. Salah jimat nih ya. Beneran bang. Salah jimat terus ngehantem diri sendiri gitu. Iya, jadi kan kalau kata dia nih, zaman dulu tuh orang-orang pada pakai jimat kan Jawara. Nah, jimatnya itu ada hal yang nggak boleh dilakuin. Dia Oh, lupa. pantangan gitu. Pantangan. Iya, pantangannya. Terus dia langgar. Iya, ya udah deh, gue kagak tahu kenapa dia jadi pocong. Cuman galak banget bang, gue takut banget. Lebih tahu dari kamu ya? Iya, ada di depan inian, kadang di depan kamar, kadang di kulkas, nangkring, gede banget lagi. Serem banget. Tapi kalau gua sorry nih ya, nanyanya agak sensitif nih yuk. Hmm. Lu kenapa nggak milih bentuk lain gitu yuk? Kenapa jadi pocong? Apa emang begitu aja tiba-tiba jadi? Buset bang, kalau gue request mah gue udah ganteng. Gila bang, dibilang bau, diusir mulu sama si Ara, sebel banget gue. Bisa request mah udah yang cakep gue, tapi juga kan gak ada yang cakep ya. Iya juga sih. Istilahnya kalau yang bule-bule mungkin kali. Ada boleh nggak teman main di situ? Ada nggak? Kagak, ada yang noni-noni kan ya bahasanya tuh. Oh, Cakep-cakep tetep aja ngeliat gue, istilahnya kekeset, nender gitu ibaratnya. Anak baru. Oh, orang Indo nih gini gitu. New kids on the block. Yoi. Noni suka Tupen, gosip kan? ya. Iya bener banget bang, gila. Nemu juga gue temen. Iya juga sih ya. Aduh, yuk, tapi ada yang pengen lu sampein gak sih? Misalkan lu mau ngomong gitu sama orang tua lu, bisa ada kesempatan gitu kan. Mungkin ya lagi nonton orang tua lu, ya nggak tahu juga sih ya. Semoga tidak juga sih. Ada yang pengen lu sampein gak sih kira-kira ke orang tua lu? Ke orang tua atau ke Adel atau ke teman-teman tongkrongan lu tuh. Gini sih bang, kalau gue berharap sih orang tua gue nggak tahu ya. Iya Gue sih. udah bilang mulu dah sama si Ara jangan sampai tahu. Cuman ya kalau misalnya sampein mah pengennya ya pada sehat. Kalau bisa mah adek gue istilahnya ya hidupnya lancar. Yang gue tahu kan dia emang pasti mau lanjutin sekolah ya. Gue nggak tahu dia kuliah atau enggak nih nanti. Ya gue berharapnya dia dapat jodoh yang baik, keluarga juga aman-aman. Yang ngeliat bapak sama ibu udah tua, dari jauh gue liat bang, kesian banget. Harusnya kan gue yang kerja bang, cuman nggak bisa apa. Jadi ya mau nggak mau kan tetap kerja sama bapak gue. Itu sih gue berharapnya sehat-sehat semua. Kalau teman-teman mah, temen gue pada kayak bangsat bang. Pada Kenapa? ya baik banget teman-teman gue. Cuman ya ngelawak mulu apa bang. Gue kadang kangen dulu ya, gue main ke tongkrongan nih. Kan gue suka susu ABC ya bang, kopi ABC yang susu. Gue nyoba nih dikit trut. Lah ada yang ngeliat si Doble, langsung pada kaget. Mak kenapa nih ayah? Ya udah dia ngeliat gue pada kabur, jadi kan gue bisa punya teman main bang. Oh, jadi ketika lu bentukan masih pocong gitu, lu main ke tongkrongan lu gitu? Iya. Terus tapi mereka tahu gak itu pocong tuh lu Ya sebenarnya? kagak lah bang. Kagak. Saya bisa pesugihan bareng. Drag joke. Aduh, dark joke. Aduh. Tapi apa namanya? Lu nggak mau itu? Apa namanya? Aduh, gue lupa yuk. Mau ngomong apa yuk? Saking kocaknya. Aduh. ini siapapun yang jadi pacar adik lu bakal lu liatin kan? Nah, itu dia maksud gua. Yakin gua. Ketahuan niat lu. Gua santronin bang, beneran dah. Gue pasti bakal liatin banget. Terus aja dia papain. Gue lindes pakai bis. Bisa apaan? Ya, dalam mimpi aja gitu. Tuh Oh, gue iya, yang iya. bawa bisnya. Oh iya, bisa gitu masuk dalam mimpi ya? Aduh, ya bisa. Pernah nggak? Pernah. Ke siapa? Ke orang tua atau kemana? Ya ke cewek gue bang. Oh, terus tapi dalam bentukan apa? Aryo waktu dulu apa Iya. sekarang? Ya gue dulu lah. Udah muka gue kayak tanah ziarah. Jelek gue dulu bang, sumpah. Udah hitam. Kok lu bisa ajarin gue dong gimana caranya lu bisa ngegayat tuh si Adel? Ya intinya cuma satu bang, ketulusan hati. Asik. Tapi kan tetap cewek-cewek zaman now sekarang pengennya yang bawa mobil, mainnya ke yang high class, peak sekarang lagi itunya peak gitu kan. Balik lagi sih bang, yang semuanya ada tuh bakal kalah sama yang tulus. Lu harus ngasih tahu gini ya, lu juga kayak gue sih, diinjek-injek mulu. Lu gak usah baca hati gua Gue dong. tau lah, gue juga dalam hati ya, lalu cengin gue cengin lu. Oh, jadi yang penting yang tulus ya. Iya, Jadi, kalau misalnya lu nunjukin gitu bang, ya pastilah orang bakal ngeliat ketulusan lu. Cuman emang ya definisinya lu jatuh cinta,
lu harus siap patah hati. Ya misalnya lu nerima gitu dia sama yang lain. Kalau emang jalannya buat lu mah, ya dia balik lagi bang. Gak mungkin kemana-mana istilahnya. Iya sih, tapi balik lagi jodoh ya. Betul. Kayak kan mungkin ya Adel nggak berjodoh sama lu gitu kan. Lu udah nemu gebetan belum di alam sana? Ya kan, Emang ayolah bisa lah. Kunti-kunti gak ada yang cakep apa? kagak lo cekikan mulu bacot lu. Ih, berisik banget ya. Itu cekikan kenapa emang? Itu dia ngelawak mulu. Enggak, Ya, emang Kunti begitu. Itu kerjanya cuma nari-nari Kunti tuh, terus ketawa, nangis gitu-gitu doang kerjaannya. Ngeretapin hidup gitu. Oh, tandingnya dia bagus dong. Selalu positive vibe, happy. Apanya yang positif, Ya, Pak? gimana? Gila, Ketawa, suka. Bu. Kadang-kadang nangis tahu. Kalau udah Iya. nangis tuh udah ngeganggu, berisik ya? Nah, Iya enggak? Iya, Di saat berisik nangis banget. itu lu datang. Tenang adikku. Gitu ya. Gimana kan tangannya? Oh iya, saya. Ada memori. Mau Apa sih pakai lu? pala gitu, Ada Bang. sumpah. Oh pernah. Ya kagak, gue paling cuma jahil gini-gini kan, gue cuma ada kuncup nih bang, tangannya diikat kayak lontong, Terus Kuntinya malah kayak apa sih lu deket-deket gitu kan? yang mukul gua tapi pakai tenaga dia gitu kayak zut gitu. Terus gua kan emang cemen bang, gua kagak mau urusan sama yang gimana-gimana dah, gua mah nyantai aja sampai emang hari itu tiba gitu bang. Makanya nih temen gua cuma si Ara doang, udah gitu Loh, gua kok siap kagak dianggap? dulu. Oh iya bang, udah sejati banget sama gua. Lucu banget sih. Untung gua nggak sensitif ya. Lu pasti main ke tempat gua yo. Ya, ntar lihat aja lagi mandi gua jahilin. Oh. Jangan yo, gua takut pocok yo. Ya udah lu temen sama gua. Biar gak Gitu juga. Iya. Cuman ya emang kan sejatinya ya yang gue tahu tuh bangsa gue tuh emang kurang bagus lah kalau deket sama manusia, takutnya sial apa aura lu jelek. Makanya gue jarang main sama Ara atau sama sebelah gue nih. Wait. Jangan ya, yuk. Jangan sekali-kali main ke tempat bau. Please. Kenapa emang bang baik bokep ya? Sekarang streaming doang. Ada aturan main lain yang intinya kalau lu kesana lu problem aja, jangan. Oh, areanya ya. Ya area lu. Cuy, lu tahu nggak tempat orang loncat-loncat? Kagak mau pasti ya. Iya. Di sana Bukan, Loncat bukan. tuh. Bukan takut. Ah ini lagi takut fun aja sih. Gua spill the moment gimana nih? Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan ya, yuk, jangan kesana ya. Iya. Soalnya gini, kalau dia kesana ke tempat lo itu, entah kenapa beberapa kubu kiri mampu ngambil ini. Karena mohon maaf ya, yuk ya, kan dia kondisinya adalah korban dari pesugihan kan. Jadi dia masih di kuadran kekuasaan kubu kiri. Ibaratnya kubu kiri, loh ini kan ada cap another yang geblek juga kan. Ya gue punya hak. Mainnya hukum rimba brutal. Jadi jangan kesana ya, yuk. Iya, Tadi Bang. gue dapet abstrak banget. Main-main Kasian kesini aja. Aryonya, iya. Di sini aja. Sini aja banyak banget bang. Stasiun ya. Iya banyak Di sini ada apa aja banget, sih yuk lewat. kalau lu Nah, lihat di sini yuk? ada apa aja, yuk? Gua Iya. gua Gua mau nginep di sini nggak mau yuk. Ada kayak item-item tinggi, gue nggak tahu apaan ya. Tapi bulu bukan gitu. genderuwo kan? Gue nggak ngelihat itu genderuwo sih, cuman item tinggi gitu. Di mana, di serem. mana? Di pojok. Pojok mana? Ya, gue kagak tahu ya kanan apa kiri ya. Kiri dah kayaknya dah. Kanan ya. Pokoknya lalu-lalang aja gitu. Ada yang lewat-lewat gitu bang. Emang yuk kalau jadi pocong udah bingung gitu ya, kiri apa kanan ya? Gue bingung aja nanti. Gue mau bingung dulu bang. Bisa Sama tahu. kita. Suruh kuliah udah tuh gue on. Oh iya kan biar ketemu Adel. Terus ada apa lagi yuk? Banyak ada perempuan gue lihat. Terus ada, gue nggak tahu itu kuntilanak atau apa ya, pokoknya perempuan pucet aja deh bang. Gua Di liat. ruangan ini ya. Iya, Emang. makanya ya gue numpang dah, makanya gue gitu baik sama si Ara. Iya. Tapi kan si Ara diinin sama Telasmi ya, Telasmi kan galak bang. Lu gak temenan sama Telasmi? Kagak takut banget dia, galak banget. Udah gitu kayak nggak boleh nyentuh banget gitu. Gue mah baik, cuman ya ada batasan gitu bang. Gua Agak makan protektif ya. Iya, kalau emang yang begini cewek kan rata-rata protektif. Asik udah kayak orang bener gue. Aduh. Ayo. Yang di belakangnya cewek yang baju merah nih Jesslyn, sama yang di belakangnya putih, sereman mana nih? Yang Sebelah lu. rambutnya warna merah jambu dah. Itu lebih serem. Yakin bukan sereman yang ini, orangnya maksudnya orang. Ini Nah, sereman yang baju putih sih. Ini kalau serem. yang baju jangan putih. mukul dong. Gue rasa orangnya galak gitu bang, sensitif. Kagak boleh kesenggol ibaratnya. Kamu tau gak kalau sekalinya kesenggol langsung pisau nusuk gitu. Serius bang? Enggak lah. Enggak, aku anak yang paling Dia baik sampai nanya ya. loh, dia sampai nanya serius bang. Lu ya Pau ya. Aku anak paling baik ya. Kenapa mbak? Mau tanya dong kalau pas Aryo ngeliat kita gitu, first impression kamu tuh gimana sih mengenai ya kita berempat gitu?
Ya kalau rame-rame ya Mm-mm. lumayan baik sih, solidaritasnya lumayan jalan gitu, saling mau bareng gitu. Kalau misalnya ada satu yang egois aja, ya satu ada yang nenangin kayak gitu. Ada sisi kayak gitulah. Tuh biasanya pakai baju putih tuh sama celana coklat, rok coklat. Heeh. Aku yang nenangin. Enggak, Alin. Enggak dong. Gue nggak setuju sih. Oh gitu sih. Fix kalian bulan ini nggak makan guys. Oke. Nggak Galak apa-apa. ya, Yoyo. Biar kalian diet. Tuh mainnya gitu ancamannya yo, nggak dikirimin gaji yo, ya kan? Gitu. Kita kan butuh cuan yo ya buat makan. Gila kali ya. Emang gila dia. Makanya. Udah gue bermain dengan api. Apa? Apa? Aduh. Tapi ya pada baik. Kalau gue nggak ada yang jaga atau ada? Yuk. Gue sih kalau untuk jaga sih ngeliatnya pokoknya di belakang ada, intinya itu. Tapi kalau jaga atau enggak gue kagak tahu arahnya kemana gitu. Tapi emang masing-masing ada. Kayak gue nempel aja gitu di si Tapi kan Ara. kita kan baik kan. Baik. Kalau bilang baik mah baik. Jahatnya sama yang kiri-kiri doang. Kiri-kiri bang. Naik angkot lu. Yo, iya. Ya iyalah kan kita naik angkot nih kiri-kiri, dimintain duit ya kan jahat. Enggak juga sih. Kan lu numpang bang. Iya kan, Gua gua pengen numpang ya. nangis dengerin. Maunya gratisan nih kabo. Yo, lu dulu suka apa sih yo? Hobi lu apa? Hobi gue main gitar bang. Oh, lu nyanyi dong, nyanyi. Ya ini suara si Ara, napas saya panas. Kasian bocahnya. Dulu kamu sekolah gue apa? Jikustik mbak. Wih, Jikustik. Gimana sih lagu Jikustik? Gue lupa apa sih lagu yang hitsnya dia Jikustik? Gue sukanya Saat Kau Tak Di Sini bang. Oh, Saat Kau Tak Di Sini. Tapi kan lu selalu ada di sini kan? Gimana? Wah, lu bisa juga ya Boy ngerayu ya. Iya. Ngerayunya pocong lagi. Cowok lagi. Masalahnya gue bukan cewek bang. Iya, Serem iya. banget gue. Mati MC diginiin. Ya Allah. Takut banget gue bang. Tolongin gue. Enggak yo, ya Allah yo. Kabo, cewek nggak dapet cowok pun jadi ya. Ini pocong lagi juga. Astral tuh diempat ya. Aduh. Ini Adam nggak mau temenan lagi sama Pau nih. Aduh, sayangnya ada satu orang yang nggak ikut yo, ya kan? Bahaya itu. Kenapa bang? Kayaknya kalau gue lihat dia bisa narik-narik ya bang ya. Narik apaan? Narik joget. Ya kayak apa ya, bisa kemana-mana gitu bocahnya. Iya. Bocah. Bocahnya bisa kemana? Ajak main lah. Kali ntar disenggol. Gak mau gue. Jangan. Mainnya sama kita aja. Aduh. Tapi yuk, lu apa namanya? Artis yang lu suka apa yo dulu yo? Film gitu zaman-zaman lu artis. Dulu mah Wulan Guritno bang. Anjay, Wih. Wulan Guritno. Cakep banget. Iya, sekarang Wulan Guritno udah tua loh, tapi masih cakep loh. Iya udah kelihatan bang dari dulu. Cakep banget. Anaknya tipe kita cuy, agak-agak bule Chinese gitu loh. Oh, Asik. iya. Ah, Wait. boleh jadi Kalau begini, Cut Bang. Keke generasi lu nggak? Cut Keke yang mana ya bang? Cut Keke. Aduh, Gue itu lupa deh. Udahlah ketahuan umur dah gue. Kagak tahu gue. Wulan Guritno yang main Ini film. nih, Diana Pungki. Ya gue tahu cuma dulu mak gue sering nonton. Masih zaman Masih zaman ya. 90-an. Gini ya. Iya. Lu nonton Manusia Milenium gak zaman dulu waktu kecil? Gue nontonnya Saras bang. Oh, Saras 007. Iya. Iya. Komedian zaman lu siapa sih? Lu Komeng gue masih tahu dah. Komeng ya, Spontan? Komeng. Spontan. Uhuy. Iya kan. Oh, Bagito tahu dong Bagito. Gak Bagito tahu show. Enggak deh. Gue juga enggak nonton itu. emang Miming. umur lu. Itu umur lu. Lu Gak lupa tahu gue gua. udah hafal mimingnya. Mohon maaf bang, kita beda geng. Aduh, Aryo. Warkop keren, tapi keren. nonton dong. Warkop mah. Itu legend seru sih itu. banget. Istilah mengatasi masalah dengan masalah mulainya dari warkop kan sebenarnya. Paling suka siapa di antara Warkop? Dono sih, pinter dia. Iya, saya Dono emang Pinter dosen. dia. Dono emang dosen dia. Iya pas gue tahu gila nih orang keren banget bang. Tapi ya gimana ya, waktu pas dulu kan dia cepet sakit ya kalau nggak salah. dulu Iya, dia tuh. pergi paling pertama kan? Iya. Iya. Baru Kasino ya? Enggak, Dono. Oh, Dono dulu. Oke. Tapi pinter dia, gue keren banget dah dia istilahnya. Panutan gue waktu kuliah ya, dia tuh Anjay. berani bang lawan pemerintah gitu. Ember dengan komedinya ya. Oke, Iya siap. kayak gitu. Oke, yuk, kita udah masuk ke momen-momen terakhir nih. Segmen terakhir lah bahasanya. Ada closing word gak? Yuk, dari lu yuk. Anjay. Kata-kata dari gue bang. Iya. Tunggu dulu, lu dulu doyan makan apa, minum apa lu? Itu. Amer ya, Amer. Kagak. Nggak, gue tahu nasi pakai Indomie. Gue suka ayam serundeng.
ayam Ayam serundeng. serundeng. Oh, Sama oke. kalau itu mah kopi ABC susu dah pasti kantong di rumah. Lu sekarang suka minumin gitu gak sih? Ada orang nih, wah ini nih lu minumin gitu iseng-iseng. Kagak lah, ntar gue ditampol sama bocahnya. Oh, bisa gitu ya. Tapi Dia mie instan tahu. suka dong, mie instan. Mie instan suka. Sukanya rasa apa? Soto enak mbak. Oh, Emang, pakai emang. telur Wait. sama Iya. saus ya. Tapi ngalamin gak sih makan nasi lauknya mie instan? Yang ngalamin lah Ya, Bang. Oke, gue pikir gue doang. Aku juga ngalamin Ya pas semua kecil. orang iya sih kayaknya sih, terutama anak kosan ya. Enggak, Iya. aku enggak. Aku enggak. Kamu kan bukan manusia. Tapi itu Masalah, aku enggak suka makan nasi Tanya sama dong, mie. Kenapa menurut nih? kamu Mbak yang pakai baju putih ini gimana orangnya? Yang ini baik, cuman ya sensitif orangnya. Sensitif apanya? Biasa saja. Kayak nggak bisa kesenggol aja gitu mbak, maaf ya. Cuman ya baik. Dia bisa ngomong pedes tapi hatinya nggak maksud gitu. Ya. Ya, orang kayak gitu dah. Sain nih gombalnya, lu gombal kan yuk. Iya. Dikit. Yuk kelarin gombalnya dong yuk buat yang Ya satu baju- godain pocong, yang satu digodain pocong. Sebelum closing, itu dong yuk, menurut kamu personal kayak kita tuh gimana sih? Maksudnya personal kita gitu. Satu-satu bagaimana nih mbak? Iya. Oh, tadi kan Satu-satu. udah tuh yang putih. Nah, yang rambut pink dulu deh. Krem sih kabuk. Iya, krem. Terserah mau yang mana dulu. Yang yaudah dah nih si mbak yang rambut merah jambu ya. Rambut merah jam. Orangnya baik, dia lebih pemikir dia nih, nggak huru hara deh. Istilahnya kalau bisa dipikirin dulu nih, dia mikir panjang orangnya. Iya bener banget. Dia nih, dia kayak ini gini. Ya istilahnya pikirnya panjang lah gitu. Cuman emang dia lebih agak kalem aja, nggak terlalu. Kalau emang nggak penting ya dia lebih diem aja gitu. Lebih ke situ sih gue liatnya ya. Ini Gitu. kalau yang botak, sorry maaf, yang topian. Ya emang nih, jahil mulu lu, tak beneran lu ya. Tidur sebelahnya gue lu. Ah, gimana? Mau tidur sebelah gue? Kagak, yang itu bang, yang cakep sih emang dia. Siapa sih gue kagak tau namanya. Iya si Bo. Oh, si Iya, Bo itu. ini, oke. Wah. Ini yang gue dulu atau Bo dulu ya ceritanya nih? Terserah, gue bilangnya dia cakep tapi ngeselin bang. Oh, gue agak gimana dibilang cakep sama cowok ya. Kan lu yang godain gue dulu bang. Gue jemput bola lu nendang gue. Kalau nggak salah si Ara punya lukisan lu waktu lu masih muda ya. Iya. Nih lihat nih, mungkin penonton pengen tahu nggak apa-apa ya gue kasih tahu ke penonton ya. Nggak apa-apa bang. Lu ganteng, lu kacamata lu mirip gue cuy. Alah, sempak lah lu. Kacamata lu mirip gue, tapi gue nggak pakai kacamata yang itu ada gue di rumah. Itu mah gue kayak John Lennon doang bang. Anjay, Zamannya. John Padahal mah Lennon. kagak minus mata gue. Oh sama gaya doang ya? Oh, gaya doang. Sama kayak gue makanya gue Tapi sekarang lu kacamatanya beneran. Iya, banyak main game gue. Gitu. Ini mau yang bang botak dulu nih. Iya, boleh. Baik, orangnya baik. Dia lebih dewasa ya. Mungkin karena lebih tua kali Umur ya. udah tua emang. Oh, Udah gue lebih muda dari yang baju krem ini loh, cewek ini. Cari masalah. Baik, dia lebih kebapaan lah gitu gue rasa. Dan orangnya lebih kayak nggak mau ngambil pusing kelihatannya. Kalau emang ngambil simpel ya simpel ya, nggak gampang marah juga sih. Cuman sekali Hah? marah. Apa? Wah, Apa? kamu belum baca lebih dalam. Kamu belum melihatnya. Gue sih ngeliatnya gitu. Cuman sekali udah marah ya lumayan. Cuman nggak gampang ke distract untuk cerut langsung emosional gitu Oh, karena enggak. ceret langsung keluar. Pede Emosinya, banget. emosinya. Mancing-mancing Dengan dulu. ini gue memberikan lu izin untuk tidur di sebelah Bo. jangan. Aduh. Kalau kameramen kita gimana tuh? Tuh lu lihat Itu tuh. itu Porno ganteng loh. banget ya. Menurut beberapa cewek ganteng loh itu. Yang kameramen. Iya, yang duduk deket pintu tuh lihat tuh. Cowok yang cowok. Nggak usah nengok tuh, udah lihat bang. Iya. Kalau misalnya dia mah kebayaan bang, suka dibohongin orang gitu. Kayak iya aja gitu bang, padahal dia kagak mau nih. Udah, nggak enak sama orang atau biar cepet dah. Oh Ya aja gitu biar cepet, atau nggak enak sama orang ya udah deh gitu. Iya, Gampang Bang, kegacul gitu. Siap. Oke deh yuk. Mungkin kita thank you banget loh. Terima kasih banget lo udah mau coba cerita pengalaman lo juga. Walaupun kita jadi kayak ngegaul aja ya. Iyalah. Asik-asik aja ya kan. Tapi ya closing word deh yuk. Biar mungkin lo ada pesan-pesan buat teman-teman semua di luar sana. Kan tadi buat orang tua udah. Buat Adel udah belum sih? Udah ya. Udah. Buat teman-teman yang nonton kali ya. Iya. Udah nih, gue nih. Iya. Buat temen-temen nih, kalau misalnya lu apa ya istilahnya, lu suka sama orang nih, ya cinta tuh cukup bisa nerima, jangan nuntut. Karena kalau lu nuntut, lu yang sakit. Karena pada hakikatnya kalau lu jatuh cinta, lu harus siap banget dah patah hati.
gitu Bang. Wih, di dalam banget. Lu ganti nama Gi, jangan Pocong Aryo, Pocong Bucin. Ntar dah kalau jadi buku 2 ya Bang ya. Oke, wis. Lu dikasih apa lu jadiin buku ya kan sama si Kagak ada sih Valen? Bang. Ya untung apa ya buat gue ya. Tapi setidaknya cerita lu ada nilai positifnya, itu yang bisa diambil sama orang-orang. Ya kan? Iyalah, jangan pakai pesugihan. Nih ya. Mau lu kepepet kayak gimana pun, udah lu mendingan ngapain kek, Pinjol kerja. aja ya, Shopee Letter ya. Sama aja Bang, katanya juga pinjol sih. kan tadi gue dengerin. Oh iya, benar. Jangan, berusaha aja. Karena kalau lu udah perjanjian, itu gak akan bisa lepas Bang. Betul. Kayak gitu saran gue nih buat temen-temen. Hmm, Gak usah perbanyak gaya dah, emang semampu lu udah. setuju. Gitu. Jangan banyak gaya, hidup sederhana, yang penting happy. Iyalah. Yang penting kopi ABC susu ya, Iya, mantap. tadi sponsorin nih kalau Boleh lah, yoi, kopi ABC susu. Kan bisa nih dicangkir ini kan lumayan lah. Gue den juga Ci, kopi ABC susu. Iya ya kan? enak. Nah, tapi susu yang lain. Lu Maksud- tuh. Susunya susu itu ultramilk, itu lebih enak Oh. lagi maksud gue gitu. Mancing-mancing mulu Bang. Itu gua tangkep deh, kabur. Sering banget ya. Aduh, oke lah Aryo, terima kasih ya. Oke Bang. Thank you lu kalau mau itu sini-sini aja nggak apa-apa, aman. Iya Bang, siap Bang. Gua cabut ya. Yo, Assalamualaikum. Deh. Thank you. Aduh pusing. Oke. Gue benerin lagi ya posisi mikrofon. Oke, Ara sudah kembali ya. Kayak totally different person ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Totally different person, kocak, ngocol, wah. The best lah. Iya, the best yuk. Lo emang anak tongkrongan banget sih yuk. Aduh. Oke, Bro Valen nih sama Ara nih. Mungkin ada apa nih yang pengen disampaikan ya kan tentang Aryo ini kalau dari sudut pandang lu ya. The last word-nya lah mungkin. Apa yang alasannya kenapa lu pengen membuat Aryo ini menjadi sebuah buku? Apa sih tujuan lu sebenarnya? Gue cuman pengen ngasih tribut aja sih sebenarnya. Satu, ngasih tribut ya bahwasanya terlepas Aryo itu adalah entitas yang bukan manusia, tapi ceritanya dia, perjuangannya dia sampai dia jadi seperti ini tuh menurut gue nggak bisa semua orang ngelakuin sih. Nerima terutama ya. Terutama nerima ya, dan pastinya gue sih pengen katakanlah orang-orang tuh mungkin bisa ngambil makna dari cerita hidupnya, cerita Aryo masa hidupnya lebih ke situ. Dan sampai sekarang pun ya sebenarnya dari penulisan semua segala macam itu kan memang gue cuman pengen apa ya, bukan gimana jadi ke Aryo ya, gue jadi kayak lebih ke pengen orang baca ceritanya aja, udah gitu aja sih. Lebih ke situ ya, lu ngambil makna deh dari cerita ini, kayak soal lu jangan pesugihan, ketika lu sayang sama cewek tuh kayak gimana, lu sayang sama keluarga gimana, lu sayang sama sahabat-sahabat lu kayak gimana gitu. Lebih ke situnya aja sih. Tribut lah buat Aryo, kayak the best lah kayak gitu. Setidaknya ada achievement tersendiri buat Aryo ya. Iya, dan emang novelnya tuh ini ya, ada banyak komedi. Karena kan emang dia orangnya lawak ya. Ya tadi aja udah cukup lawak sih. Nyebelin Sangat gitu. lawak sih. Gue tuh pas lagi ngedit naskahnya, fokus tau jeder ya, gue ketawa saking benar-benar celetukannya dia, teman-temannya dia. Gue kasih satu gambaran ya, dia itu pas lagi nongkrong nih, Gak pakai baju. bukan nggak pakai baju, ada satu temennya ya kan baru keluar dari kamar mandi, ya kan, terus itu siapa, Yayan apa Dobleh ya, gue lupa ya. Si Yayan. Nah jadi si Yayan itu baru keluar dari kamar mandi, itu habis boker. Terus temennya tuh si Steven, Si Dobleh. si Dobleh bilang, lu dari mana aja, lu lama banget lu di kamar mandi gitu. Ya lagi ini lah, gue habis boker Ya, lah dia- bro, sambil ngejawil gini. Ya. Habis boker lah bro. Terus temennya si Steven, hah lu habis boker? Kan sabun habis, lu cebok pakai apaan? Terus baru si Dobleh tuh baru nyadar, dia kan dijawil. Oh iya. Yang back to nature lah aing. Gitu, kayak gue lagi ngedit kayak anjing. Makanya mungkin buat temen-temen yang nanti baca ceritanya Aryo, novelnya, ya siap-siap aja lah. Maksudnya kalau misalnya cerita Aryo itu adalah ya sosok pocong yang serem, yang nakutin gitu, tapi iya gue bisa jamin lu ngakak sih, udah gitu aja. Ya sih. Ya, beda lah. Betul. Beda banget lah Jadi sama- nanti bisa itu kapan launching rencana? Kalau nggak ada halangan akhir Juli, kalau nggak ada halangan ya. Oh baru deket-deket ini dong ya, Ya, sebulan lagi lah ya kalau kurang nggak ada lebih. halangan akhir Oke. Juli, semoga sih. Mungkin kalau lagi halangan lagi dapet ya. Iya. Bener.
Kalau dari lu deh, Ya kalau untuk bukunya gitu, kalau untuk bukunya ya kalian udah siap-siap untuk menjelajahi cerita yang penuh romance, penuh persahabatannya. persahabatan yang kuat, komedinya kuat juga, dan ada pesan hidup. Terus gimana sih kalian menjalani hidup yang untuk berjuang kayak gitu-gitu tuh kalian pasti akan nemuin di buku ini. Horor yang Gitu. dibungkus dengan komedi. Iya, Nah, gitu. DA banget sih walaupun nggak lucu sih komedinya ya kalau DA ya. Maafkan ya guys, gue jadi bungkus tapi. Oke, nah terus dari kalian gimana nih? Apa yang bisa kalian dapat petik dari cerita Aryo ini nih? Mungkin buat teman-teman share atau Carrie sendiri mungkin ada yang mau disampaikan soal perjuangan hidup seorang pria mengikhlaskan dirinya, kondisinya. Jawabannya cuman Tuhan melihatmu. Itu Tuhan jawaban Keris, ya. Tuhan melihatmu. Jadi apapun kebaikan yang diberikan Aryo pun ya Tuhan juga nggak buta ya istilahnya kan. Tuhan melihat ya mungkin di situ ada pahala buat Aryo sendiri nanti. Mantap Aryo. Aileen? Tuhan itu bakal selalu adil. Aku yakin dan percaya walaupun Aryo salah satu tapi bagian dari tumbal, tapi dengan dia masih bisa bebas seperti ini aja itu udah salah satu anugerah. Karena konteksnya susah ya bro Will kalau kayak gitu ya. Iya. Sulit sih. Iya. Ya ini agak sulit untuk dipecahkan mungkin karena kan juga privasinya Aryo juga kan. Tapi ya perjalanan dalam hidup itu memang nggak mudah. Tapi dari setiap perjalanan hidup yang nggak mudah itu kita bisa dapetin pembelajarannya, poin-poinnya, dan mungkin kalau yang masih ada keluarga atau nggak teman itu benar-benar di-appreciate karena kita nggak tahu kapan kita bakal dipanggil. Lanjut. I think kehidupan setelah kematian tuh tidak melulu dikaitkan dengan konotasi negatif ya. Apalagi kisah Pocong Aryo ini, ya itu it's a proof bahwa setelah kematian pun sudah menjadi yang disebut orang sebagai arwah atau jiwa gitu kan. Itu masih ada kebahagiaan bersama teman-teman, interaksi dengan yang hidup, dan itu sudah gua rasa sudah melampaui istilah cap stereotype orang bilang kayak dosa nggak dosa lah, sesat nggak sesat lah. It's all about life. Aryo adalah ex-human dan sekarang dia menjadi spirit. Menurut gua dia tetaplah human, hanya saja berbeda bentuk. Dia hidup di alam yang nggak bisa menyentuh kita kembali, tapi bukan berarti itu adalah sebuah yang hal negatif. Itu yang pengen gue sampein. Karena banyak sekali pemikiran orang dan stereotip orang setelah meninggal, kalau ada yang ngaku jadi jiwa yang bersangkutan alias Aryo, dianggap setan, dipukul rata. Itu adalah pemikiran yang sangat prematur, gue bilang. Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Entah. Mungkin pertanyaan gue belum mau closing ya, tiba-tiba muncul pertanyaan gitu di otak gue. Misalkan kita di rumah nih ya, siapapun orang viewers, ini untuk viewers kali ya, untuk the client semua di rumah ngerasa bahwa memang keluarganya nih, dia tuh kayak udah jadi target penumbalan bahasanya. Bisa gak sih dipotong? Kalau masih hidup, Kalau masih hidup. gue sama Adam pernah melakukannya. Oh. Jadi possible jawabannya, dengan apapun caranya itu. kalau masih hidup ya, yes, masih bisa. Bisa. Masih hidup. Selama Oke. punya keyakinan kuat dan benar-benar mau tobat. Oke. Karena ada sistem, nggak tahu sistem Tuhan seperti apa. Intinya kalau belum nafas terakhir, belum ajal tuh, belum maut, everything masih bisa berubah. Iya. Gitu. Jadi emang bukan di jalan ditakdirkan juga ya. Ya Dia yang tergantung memilih. sih. Maksudnya kalau dianya sendiri seneng gitu, ya udahlah itu urusan lo. Tapi kalau dia merasa gue nggak mau di lingkaran terkutuk ini gitu, gue pengen bebas, bisa, bisa. Oke. Makanya tadi kan siapa Keris bilang dan Jesslyn, Tuhan tuh adil. Walaupun gue nggak mau nyentuh kehidupan Aryo sekarang ya, tapi gue yakin Tuhan pun adil. Bukan berarti Aryo tidak mendapat perlindungan di kehidupan Aryo sekarang juga. Itu gue percaya. Gitu. Oke, pastikan semoga semuanya lancar. Dan buat kalian semua mungkin yang ingin membaca lebih detail cerita Pocong Aryo ini, langsung aja follow Instagram dari Ara dan juga Valen ya. Iya. Pasti ada dong Masih. Instagram lu kan. Promo-promonya. Valen Zaman ya, FALEN Zaman. Akhir zaman. Ada. Nah, ini udah masuk akhir zaman nih. Lu apa Instagramnya? Araskai Y18. Anjay, Araskai. Kayak anak-anak zaman now ya. Alaska kan kutub selatan bro. Alaska. Itu kutub utara. Salah. Gue yang ngejais, gue yang salah.
Oke lah guys, kalau kayak gitu terima kasih atas konten kita yang hari ini. Terima kasih untuk Valen dan juga Ara udah datang juga, ya kan. Thank Seru you, banget. Valen, Ara. Thank you. Semoga kita bisa kerja sama ya Len ya. Iya, Ya kan, semoga. tentu aja kan nulis juga kan. Nah, Iya, tentu aja mau semoga. nulis ya nanti ya. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Kita lihat nanti obrolan di belakang dan pastikan semoga kalian juga untuk mengambil intisari ataupun pesan positif dari konten kita hari ini. Ini nggak ada konten konten kali ini nggak ada namanya. Biasanya CSI, ATI dan lain-lain. Ini adalah portal. Oh ya bener ini portal ya. Portal kan. Podcast Podcast Astral ya. Dan Astralnya beneran dateng ya. Kita wawancara dengan Astral. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua. Sekali lagi jangan lupa untuk kalian follow Instagram kita juga dan like, komen dan juga subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa untuk dengerin Noise Live kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan juga jangan lupa buat kalian yang The Client yang pengen bertemu dengan The Client selainnya juga untuk berinteraksi ataupun bertukar pikiran atau curhat-curhat dan lain, langsung aja masuk ke Discord kita, Discord server, link ada di bio kita. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sampai jumpa dan salam detektif astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Nantikan juga bukunya ya. Selamat malam.